Horas jala salum marihita saluhutna. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi dan minggu mengingat anggota jemaat yang telah meninggal dunia. Hari Minggu ini kita diingatkan untuk memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Karena itu terimalah salam dari kami seluruh pelayan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Segala sesuatu ada masanya, ragam hal sudah kita jalani dalam hidup ini. Semua pasti berlalu, tetapi kita berpengharapan kepada hidup kekal, sebagaimana topik minggu ini mengatakan, menyongsong langit dan bumi yang baru. Syukur kepada Allah Maha Pemurah yang telah menganugerahkan kehidupan yang baru itu bagi kita sekalian. Karena itu marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan untuk menyembah dan memuji namanya. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami,
karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Konvensi HKBP pasal 15, peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya Yesus Kristus yang telah bangkit. Itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah, hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Biru
marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan atas maut melalui kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh hidup yang kekal dan mampu berdiri teguh dalam pekerjaan Tuhan. Namun, terkadang kami putus asa menghadapi kesusahan dan pergumulan, sehingga kehendak-Mu bukan lagi yang utama, melainkan kehendak kami sendiri. Melakukan kehendak-Mu, apapun yang diinginkan. Bangunlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tempat yang indah benar, tempat tujuan
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang pokok pohon, dan orang-orang lain Akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada berserta mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. 1. Informasi umum. 1.1 Nama minggu, Minggu ujung tahun parhuriaon manang parningota diakan nong moding. Topik, manomu-nomu banua gijang dohotano nai baru, menyongsong langit dan bumi yang baru. 1.2 Minggu akhir tahun gerejawi dan memperingati bagi jemaat yang telah meninggal dunia selama 1 tahun gerejawi. Hari ini Minggu 26 November 2023 adalah akhir tahun gerejawi dan sekaligus memperingati bagi jemaat yang telah meninggal dunia selama 1 tahun gerejawi. Di dalam kebaktian akan diadakan acara khusus dan pembacaan nama-nama jemaat yang telah meninggal dunia kurun waktu 1 tahun gereja 21 November 2022 sampai dengan 26 November 2023. 1.3 Pemasangan pohon Natal atau gaba-gaba dan kebersihan lingkungan gereja pada hari Selasa 28 November 2023 pukul 10 WIB. Parhalado dan Panitia Natal Umum HKBP Resort Bandung Timur akan melaksanakan pemasangan pohon Natal dan dekorasinya dan juga kebersihan lingkungan gereja. Diharapkan juga kehadiran seksi ama, seksi perempuan, serta seksi Naposo Bulung. 1.4 dapat kita cermati. 1.5 dapat kita cermati. 2. Jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Bapak Cornelius Roberto Simorangkir, Ibu Damayanti Elizabeth Boru Sibarani dari UIK 9 pindah ke Gereja Reformis Injil Indonesia Buaran Jakarta Timur. 3. Warta pemberkatan nikah. 3.1 Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Antonius Lumban Gaul, putra Bapak Ependi Lumban Gaul, Ibu Delpi Borusinaga dari Cibangkong, WIK 10 Jemaat HKBP Resok Bandung Timur, dengan Saudari Nadia Boru Manulang, putri Bapak Aslin Manulang Nahinan, Ibu Sumarni Rohaida Boru Sinurat, dari Puri Indah Lestari Batu Jajar Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Batu Jajar. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 25 November 2023 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 16 Desember 2023 di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, pelaksana HKBP Resort Bandung Timur.
3.2 warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Lamsihar Andreano Sitanggang, putra Bapak F.H. Sitanggang almarhum, Ibu Elbu Rupakpahan dari Jalan Rancaloa, Cipamokolan, Bandung Week 16. Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan saudari Depita Sonia Veronika Buru Simatupang, putri Bapak S. Simatupang Nahinan, Ibu R. Buru Tambunan dari Jalan Irigasi Kemuliaan, Ciburui, Padalarang. Jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 18 November 2023 di HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat 1 Desember 2023 di HKBP Resort Bandung Timur. 3.3 warta kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Febri Leri Kikape Manuel Napitupulu, putra Bapak Sintua Momos Napitupulu, Ibu Ropanelli Boru Siregar dari Jalan Kusuma, Lingkar Selatan, Lengkong, Bandung. Week 14, Jemaat HKBP Bandung Timur dengan saudari Odilia Parulina Boru Situngkir, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, putri Bapak Japen Lukas Situngkir Nahinan, Ibu Hotmawati Boru Simarmata dari Kampung Soreang, Bandung. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 4 November 2023 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 2 Desember 2023 di HKBP Resort Bandung Timur. 4. Jemaat meninggal dunia. Pada hari Kamis 23 November 2023 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Sulastri Boru Sinaga, tutup umur 77 tahun 3 bulan dari Jati Handap, Week 6. Jenazah telah dikebumikan di Bonapasogit, Huta Batu Samosir. Acara pemakaman disampaikan ke gereja HKBP Resort Gria Martubung, Distrik 31 Medan Utara. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal diberi penghiburan dan kekuatan. Warga yang berulang tahun dari urut 1 sampai 92. Dilehot tuhatama dihamu gajang ni umur dohot hahipason, lam tugu maha porsiaon muna, ingot hamu maha tani tuhata namadok, di tangan nasia muddo gajang ni umur, jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Untuk keuangan gereja, kalau ada yang kurang lebih atau yang belum terdaftar, boleh mendaftar ke kantor gereja setiap hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saat ini kita akan memasuki acara mengenang anggota jemaat kita yang telah lebih dahulu mendahului kita kembali ke rumah Bapa dalam 1 tahun gerejawi HKBP dari tanggal 21 November 2022 sampai pada tanggal 26 November 2023. Mari kita bernyanyi.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memperingati teman-teman seiman kita yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini selama 1 tahun gerejawi. Adapun acara ini bukanlah untuk mengingat-ingat kesedihan yang lalu, namun acara ini mengingatkan kita bahwa kita pun kelak seperti mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Kita mengimani bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi kematian adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Seperti yang disaksikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang mengatakan, Tuhan sendiri akan turun dari singgasananya bersama para malaikat pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Marilah kita bernyanyi. Berikut nama-nama anggota jemaat yang telah mendahului kita dalam 1 tahun gerejawi. 1. Sati Borunababan, tutup umur 77 tahun 4 bulan. 2. Juan Bastian Limbong Sihole, tutup umur 8 tahun. 3. Rinaldo Jumekris Lumban Tobing, tutup umur 24 tahun. 4. Sabar Pandapotan Gultom, tutup umur 62 tahun. 5. Hotmian Boru Situmorang, tutup umur 76 tahun. 6. Diki Ramlan Silitonga, tutup umur 44 tahun 6 bulan. 7. Sintua Mangatas Pulau Marpau, tutup umur 75 tahun 3 bulan. 8. Marelina Boru Sihaloho, tutup umur 72 tahun. 9. Tina Boru Simamora, tutup umur 54 tahun 4 bulan. 10. Robert Aritonang, tutup umur 63 tahun 3 bulan. 11. Maria Borusi Tanggang, tutup umur 67 tahun 9 bulan. 12. Marina Rima Ida Boru Huta Barat, tutup umur 50 tahun 11 bulan. 13. Herlina Boru Sinambela, tutup umur 55 tahun 5 bulan. 14. Heber Sitorus, tutup umur 56 tahun. 15. Eni Nuraini Boru Manulang, tutup umur 63 tahun. 16. Togar Tambunan, tutup umur 68 tahun. 17. Sintua Edward Pardede,
tutup umur 74 tahun 8 bulan. 18 Sondang Boru Matondang, tutup umur 73 tahun 8 bulan. 19 Hukson Ukap Panghihutan Simanjuntak, tutup umur 59 tahun 8 bulan. 20 Jamil Simanjuntak, tutup umur 87 tahun 4 bulan. 21 Justin IR Manalu, tutup umur 14 tahun 3 bulan. 22 Winsa Olihta Boru-Berutu, tutup umur 13 tahun 9 bulan. 23 Tiomina Boru Tampu Bolon, tutup umur 93 tahun 8 bulan. 24 Sukawati Boru Silalahi, tutup umur 69 tahun. 25 Adelina Perawati Boru Tambunan, tutup umur 30 tahun 9 bulan. 26 Pariyati Boru Sinaga, tutup umur 64 tahun. 27 Burhani Sipahutar, tutup umur 78 tahun 6 bulan. 28 Teoria Boru Dolok Saribu, tutup umur 78 tahun 2 bulan. 29 Piseria Boru Pasaribu, tutup umur 76 tahun 8 bulan. 30 Berdi Boru Raja Guguk, tutup umur 63 tahun 10 bulan. 31 Pardamaian Simbolon, tutup umur 56 tahun 1 bulan. 32 Rasman Lumban Batu, tutup umur 75 tahun. 33 Tiur Maida Boru Sitinjak, tutup umur 88 tahun. 35 Saud Sianturi, tutup umur 64 tahun 3 bulan. 35 Sulastri Boru Sinaga, tutup umur 77 tahun 3 bulan. Ama 12 orang, Ina 17 orang, Naposo Bulung 3 orang, remaja 2 orang, Dakdanak 1 orang. Mereka telah beristirahat dalam damai bersama Sang Penciptanya dan tidak lagi dibebani dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya di dunia ini. Walaupun setiap orang akan meninggal, seperti teman-teman kita yang sudah meninggalkan dunia ini, namun Allah selalu menyertai dan mengasihi kita. Karena Kristus adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Kita mengimani bahwa kita semua yang hidup kelak akan meninggalkan dunia ini. Tidak seorang pun mampu menghindar dari kematian, yang muda ataupun yang tua, yang kaya ataupun yang miskin, yang terhormat atau yang hina, yang kuat ataupun yang lemah. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dituliskan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Marilah kita berdiri. Dalam kerendahan hati, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing, berdoa kepada Tuhan dan mengingatkan kita untuk selalu menyerahkan perjalanan hidup kita sampai saatnya tiba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, hari ini kami mengenang saudara-saudara kami yang telah meninggalkan dunia ini. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ajari dan mampukanlah kami untuk selalu bertahan pada iman percaya kami, agar kami setia sampai kematian menjemput, dan kelak kami akan menerima mahkota kehidupan yang daripadamu. Amin. Kita duduk kembali. Kita bernyanyi. Semua
kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur kami, di mana kami masih merasakan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terlebih dalam 1 tahun ini, Engkau masih mengiring langkah hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami buka hati kami, biarlah firman-Mu bersuara di dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Horasma. Urang udah lak bata iso? Urang mereka? Iya. Selamat hari Minggu. Walaupun pada saat ini adalah penghujung tahun gerejawi, kita tetap bersukacita karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita pada saat ini untuk menikmati berkat-Nya. Walaupun ada banyak keluarga kita yang terlebih dahulu mendahului kita yang telah meninggalkan dunia ini. Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan berkumandang bersuara pada saat ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 fakta yang unik dalam kehidupan manusia. Unik dan itu pasti. Yang pertama, apakah saudara tahu apa yang pasti dalam kehidupan saudara ke depannya? Kalau kita tahu bahwa hidup ini ya, bagaimanapun keadaan kita bisa meramalkan kaya atau miskin, itu belum pasti. Tetapi yang pasti itu dalam kehidupan kita ini, kemanapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini, sudah pasti bahwa hidup kita ini akan berakhir dan akan mati. Itu pasti. Yang kedua, menurut kita, kejadian apa yang paling menakutkan dalam hidup kita? Apa yang menakutkan di dalam hidup kita saat ini? Adalah yang tadi, kematian. Kalau bicara tentang kematian, semua orang pasti takut. Bahkan orang Batak, kalau datang ke rumah menderingati tentang orang mati, apa dikatakan? Setabi jabuon. Itu kan? Iya kan? Berarti kita masih takut dengan kematian. Kalau diteringati tentang kematian, siadonang ngamati setabi jabuon ninna. Berarti kita masih takut menghadapi kematian. Umur orang
70 tahun pun dia, walaupun sudah sakit-sakitan, bahkan 80 tahun pun dia sudah sakit-sakitan, udah di ruang ICU, tetap kita mendoakan apa? Sembuhkanlah, jamalah penyakitnya. Yang mau dikatakan bahwa manusia itu bagaimanapun umurnya, bahkan sudah banyak berkat yang dia terima di dalam hidupnya, dia tidak sanggup untuk mengalami kematian. Kalau diteringati tentang kematian, semua kita menghindar. Apalagi kalau dinyanyikan lagu yang seperti tadi, Sai Marsi Pak, unang mak, jangan dinyanyikan itu. Sepertinya kau mau mati ya, iya kan? Janganlah dinyanyikan. Kita takut untuk mengalami, untuk menghadapi kematian. Padahal kita diingatkan, bahasa Latin mengatakan mementori mori. Ingat hari kematian. Seakan-akan nanti kita pulang gereja, awas. Tuhan katakan, hei ayo. Bulan depan belum tentu kita ikut bernatal. Belum sampai bulan Desember. Terus Tuhan katakan, hei ayo, padahal sudah dijahitkan bajunya. Cantik-cantik. Iya kan? Sudah dirancang. Kita nuansa apa ya? Kita pakai apa ya nanti kalau Natal? Padahal belum sampai ke situ, sudah Tuhan katakan, ayo. Tidak ada alasan mengatakan, jangan dulu Tuhan. Anak saya belum menikah semua. Jangan dulu Tuhan, saya masih menikmati hidup kekayaan saya. Jangan dulu Tuhan, saya belum menikmati yang enak-enak. Jangan dulu Tuhan, anak saya masih sekolah. Jangan dulu Tuhan, cucu saya masih sedikit. Tidak ada alasan. Jangan kita katakan khususnya orang muda, saya masih muda kok. Biarkan yang tua duluan pergi, belum tentu. Awas. Hati-hati ya. Siapa nanti mau pulang gereja, pulang dari sini, terus Tuhan bilang, ayo. Belum 5 langkah dari gereja atau 1 langkah. Datang teman kita, tadi dia masih di gereja, dengarkan khotbah. Tadi dia tidak dibacakan orang-orang yang meninggal 1 tahun, kenapa dia duluan? Tidak ada 1 orang pun yang bisa mengetahui kapan itu kematian akan datang menjemput kita. Gak ada alasan gak mau Tuhan. Jangan katakan enggak Tuhan. Jangan katakan aku mengelaklah. Aku pergilah ke luar negeri supaya jangan kematian datang. Tidak bisa. Kemanapun kita pergi dan bagaimanapun situasinya, kematian itu pasti akan datang. Tidak bisa ditolak-tolak, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dikatakan nanti. Yang pasti kematian itu pasti akan datang. Jangan kita mengelak. Jangan kalau kita dibahas tentang kematian kita langsung katakan, mau mati kurasa dia. Masa dia cerita tentang kematian? Masa dianya cerita tadi bagaimana nantinya sudah dibagi-bagi hartanya seolah-olah dia sudah mau mati. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu, 1 orang pun, bahkan Yesus sendiri pun tidak tahu kapan itu kematian akan menjemput kita satu persatu. Saudara-saudara kasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang gak enak bicara tentang kematian. Iya kan? Kalau kita menjenguk misalnya melihat orang meninggal, kita kadang katakan, udahlah jangan lama-lama lah. Pulang dari melihat orang yang meninggal, cuci tangan, keramas, mandi, supaya jangan berat katanya badan. Tidak ada 1 orang pun yang menginginkan. Apalagi melihat peti mati. Ada sini yang mau memajangkan di rumahnya peti mati? Ada sebagai aksesoris di rumahnya. Dibuat di situ peti mati. Ada? Ada orang yang mempromosikan peti mati di Facebook atau di media sosial? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada orang suka memperingati tentang kematian. Tidak ada orang mau bercerita tentang kematian. Dan orang pun tidak ingin
bahwa dia membangun rumah di dekat atau di samping atau di depan, di belakang ada kuburan di situ. Yang ada di situ ada yang mengatakan, angker, iya kan? Masa membeli tanah di dekat kuburan, gitu kan? Karena orang Batak mengatakan kalau orang mati itu rohnya itu bukan ke surga tetapi melayang-layang, menjadi begu katanya, iya kan? Menurut kepercayaan orang Batak, iya kan? Makanya kita takut kalau diteringati tentang orang meninggal. Kau berani ya di rumah itu ya, padahal sudah banyak situ yang meninggal katanya. Iya kan? Nanti gentayangan katanya. Iya kan? Ya, tidak ada satu orang pun yang mau memperingati tentang jenazah atau tentang peti mati atau tentang orang mati. Tidak ada satu orang pun yang mau menceritakan tentang kematian. Apalagi kalau mengucapkan selamat ulang tahun. Gak pernah orang mengucapkan selamat ulang tahun mengatakan selamat pendek umur ya. Ada? Iya. Jangan-jangan nanti kalau dikatakan seperti itu kita dimaki, ya kan? Padahal yang benar. Semakin kita ditambah umur, semakin kita dekat kepada kematian. Iya kan? Kalau tambah satu umur kita, berarti hidup kita di dunia ini akan sebentar lagi. Tapi kita enggak pasrah dan tidak terima kalau dikatakan selamat pendek umur ya. Tidak ada yang mengatakan. 100 tahun pun umurnya tidak pernah dikatakan selamat pendek umur ya. Yang pasti kita selalu mengucapkan selamat panjang umur walaupun sudah satu-satu napasnya. Iya kan? Selamat panjang umur. Enggak ada satu orang pun yang mau sampai kepada kematian. Apalagi kalau orang Batak, kalau udah sakitnya satu-satu napasnya, disuruh marulaun dabadiah. Ada prasangka mengatakan, wah udah mau mati dia, kan begitu? Iya kan? Iya. Siadonang sudah marulaun dabadiah. Terus ada pikiran dalam hati kita bahwa dia akan mati. Sebenarnya tidak. Marulaun dabadiah artinya bukan mau sebentar lagi umurnya, bukan. Tapi dia diingatkan. Walaupun ajal menjemput dia diingatkan untuk dekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalaupun dia sehat, dia diingatkan juga untuk dekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi satu orang pun tadi yang saya ceritakan semuanya tadi itu, tidak ada satu orang pun yang mau meninggalkan dunia ini. Masih enak hidup di dunia ini. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun memang kita tidak mau memperingati atau membicarakan tentang kematian, bukan berarti bahwa kematian itu semakin jauh, bahwa kematian itu jauh dari kita, bahwa kematian itu tidak ada sama kita. Kemanapun kita sembunyi, dengan seiringnya waktu, kematian itu pasti akan menjemput kita. Persoalan kapan? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Bagaimana matinya? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Atau ada di sini yang tahu kapan dia mati? Dia SMS, dia WA, Tuhan WA sama dia. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nanti kau mati ya. Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak tahu. Semua itu yang tahu hanya siapa? Hanya Tuhan saja yang tahu. Kapan waktunya itu? Yang pasti kita diingatkan di ujung tahun Parhuriaun saat ini, ingatlah hari kematianmu. Memento mori, ingat bahwa kita juga semua yang ada di sini akan mati pada waktunya. Persoalan bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kematian itu? Persoalan bagaimana persiapan kita? Apakah sudah ada persiapan kita untuk menjemput, menyongsong langit yang baru, bumi yang baru? Kalau langit yang lama, bumi yang lama adalah dunia ini yang penuh dengan rintihan, yang penuh dengan tangisan, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan dosa. Inilah langit yang pertama, dunia yang pertama.
Tetapi ada satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu langit yang baru, bumi yang baru, yaitu orang nantinya yang akan memakai mahkota kehidupan, yang memenangkan hidupnya selama dia menikmati dunia ini. Dia akan memegang mahkota kehidupan, dan di sana tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kesusahan. Yang pasti semua itu dihapuskan dengan sukacita bersama Tuhan Yesus yang bersama dengan kita nantinya. Bagaimanakah persiapan Anda menghadapi langit yang baru, bumi yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita baca Mazmur 90 ayat 12, dikatakan pemazmur memohon, pemazmur berdoa berpengharapan kepada Tuhan. Apa dikatakan? Mazmur 90 ayat 2 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana dalam artian di sini menghitung hari-hari yang bijaksana bukan berarti kita menghitung Selasa, Rabu, Kamis, bukan. Tetapi kita menghitung hari-hari kita ini dengan bijak, seakan-akan nantinya Tuhan akan datang. Kita harus tetap siap siaga, kita harus tetap terbangun, kita harus tetap memegang iman kita, agar kita tetap nantinya bersama-sama dengan Dia. Menjalani hidup ini dengan bijak, bijaksana. Menjalani hidup ini sampai dengan mengakhirinya dengan bijak. Tetap terang hati, tetap jangan terlena oleh dunia ini. Tetap kita berjaga-jaga, seakan-akan nantinya dan sebentar lagi, sejam lagi, setengah jam lagi, sedetik lagi, Tuhan akan datang mengambil kita dan mengajak kita. Bijak, jangan terlena oleh dunia ini. Jangan terlena oleh situasi, kondisi, akan apa kenikmatan yang ada di dunia ini. Kalau orang Batak mengatakan unang lalap diarta portibion. Amu seuduknya. Jangan kita terlena akan dunia ini. Karena dunia ini semua akan kita tinggalkan. Siapapun itu, sanak saudara, akan kita tinggalkan. Dan ingat Bapak Ibu, kalau kita datang ke surga tidak boleh boncengan. Tidak boleh kita bareng-bareng seperti saat ini. Tidak boleh kita membawa mobil kita dan kita satu keluarga datang ke sana. Tidak. Tidak boleh. Satu-satu orang. Jangan kita nanti mengatakan menyesal. Oh, kenapa Tuhan? Istri saya di sana, saya di bawah, di neraka. Tapi istri saya kan rajin ke gereja, anak saya rajin ke gereja, dan sebaliknya. Kenapa suami saya di sana Tuhan dan saya di sini? Padahal dia Tuhan rajin ke gereja. Padahal saya juga Tuhan sering mengajak mereka dan mengantarkan mereka ke gereja. Kenapa saya tidak datang ke sana? Oh, kalau ke rumah Tuhan tidak ada namanya agen-agen surga. Tahu Bapak Ibu agen-agen surga? Ada banyak sekarang agen-agen surga. Yuk ke gereja saya antarkan. Orang sudah ke surga, dia tetap masih di neraka. Orang sudah sampai ke luar negeri, dia tetap masih di Bandung. Iya kan? Ayo, mau ke luar negeri biar saya antar. Sampai bandara, diantar. Tetapi tidak sampai dia ke luar negeri. Demikian juga agen-agen surga demikian. Ayo ke surga. Ayo ke gereja saya bonceng. Saya bawa, tapi dia hanya membawa saja dan dia tidak sampai ke surga. Jangan menjadi agen-agen surga ya, khususnya Bapak Ibu ya, kepada anak-anaknya. Ya, kalau ke sana tidak ada istilah boncengan, tidak ada bareng-bareng sekeluarga, satu-satu orang. Dikatakan tadi melalui pembacaan
mengenang orang meninggal, kita akan mempertanggungjawabkan diri kita satu persatu. Tidak bisa ada yang membela. Kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Kita akan mempertanggungjawabkan segala perilaku kita, dan di kitab kehidupan itu semua di situ tertulis tertera. Enggak bisa kita mengatakan, enggak Tuhan, aku enggak pernah melakukan itu. Tidak. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu maha tahu. Kita tidak boleh sembunyi karena Dia hakim yang benar. Kalau hakim yang di dunia ini bisa saja mengatakan, iya, dia tidak mengatakan demikian. Tapi kalau Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak. Semua yang ada di kitab kehidupan itu, semua di situ nampak segala perbuatan. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan saat ini, mumpung Tuhan belum mengambil kita, belum Tuhan mau memetik kita, masih ada waktu buat kita saudara-saudara. Masih ada waktu untuk membenahi diri kita untuk sampai ke sana. Jangan terlena oleh kehidupan kita saat ini. Ingat, maut pasti akan datang, cepat atau lambat. Ibarat seperti antrian di ATM. Teman kita tadi nomor sekian, saya nomor berapa? Iya kan? Antri, iya. Udah nomor sekian, saya nomor berapa? Kalau kita melihat teman kita yang terlebih dahulu meninggalkan dunia ini, kita pelajaran buat kita. Kalau dia sudah selesai, saya kapan? Kan begitu? Kalau dia sudah menamatkan dunia ini, saya kapan tamat dari dunia ini? Dan ketika saya tamat, ijazah apa yang saya dapat? Apakah ijazah kehidupan kekal? Atau ijazah kematian selama-lamanya, hukuman selama-lamanya? Ada dua ijazah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bebas menentukan kemana. Yang pasti, orang yang percaya setia sampai akhir, dia akan menerima kehidupan yang kekal. Pasti Bapak Ibu kita menerima kehidupan kekal? Iya, jangan katakan memerengi simak, kan begitu kan? Iya, tengok di situlah. Kayak pernah saja kau ke surga, kan begitu ya keadaan kita ya? Kayak pernah saja lah kau ke surga. Yang pasti orang yang beriman, orang yang setia, orang yang taat, dia mantap mengatakan saya pasti akan ke sana. Saya akan pasti duduk bersama Tuhan Yesus di kehidupan kekal nantinya. Ya, jangan ragu sampai detik ini. Kalau Bapak Ibu ragu, berarti jangan sampai nanti yang dikatakan Yohanes dia akan dimuntahkan. Karena apa? Imannya itu, ya, kadang dia panas, kadang dia dingin, suam-suam kuku imannya. Tengok di situlah nanti, belum tentu. Kan begitu? Yang penting kita nikmati aja dulu dunia ini. Kalau soal dunia yang lain itu yang dikatakan surga itu belakangan lah itu. Jangan. Mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan saat ini, kita mau diajak untuk menjadi orang bijak. Menghitung hari-hari seolah-olah hari-hari kita akan cepat berlalu. Seakan-akan Tuhan akan cepat memanggil kita. Mana tahu tahun depan kita dipanggil, ya kan? Dibacakan seperti tadi. Ya, hati-hati. Ya, tahun depan mungkin saya dibacakan. Bukan mungkin, pasti saya akan dibacakan. Kalau kita katakan demikian, pasti dia akan tetap setia. Pasti dia akan bijak untuk melakukan segala apapun di dalam hidupnya. Karena itu yang terakhir sekali yang mau dikatakan nas ini kepada kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan, peganglah iman kita yang percaya, yang setia, agar kita bisa dimenangkan. Iman kita lah tiket kita untuk sampai ke sana. Bukan kekayaan Bapak Ibu, bukan kepintaran, bukan apapun yang ada di dunia ini, itu semua akan tinggal. Tetapi untuk sampai ke sana adalah iman kita yang teguh. Jadi jangan sampai jauh iman kita itu dari kita. Ya,
sakui atau kantongi iman kita itu. Bukan berarti dikantongi di baju, bukan. Tapi kantongi di dalam hati iman kita, berjaga-jaga. Ya, jangan seperti 5 anak gadis yang bodoh, 5 anak gadis yang bijak. Gak ada persiapan, gak tahu kapan datangnya. Ketika tengah malam datang, ya, gak ada lagi yang jual bensin. Akhirnya dia pinjam punya kawannya. Gak bisa dipinjam iman. Siapapun itu, tetap persiapan. Terus kita terang, terus kita iman kita bangun, terus kita jangan terlena oleh kehidupan yang Tuhan berikan saat ini. Persiapkanlah diri kita menyongsong langit yang baru, bumi yang baru, menyongsong kedatangan Kristus kedua kalinya, Maranatha. Kalau Maranatha dalam artian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan lagi dia datang di Bethlehem, tetapi datang untuk menjemput kita satu persatu. Siapapun orangnya, Tuhan tidak pandang bulu. Ya, baik muda tua, baik bagaimanapun, Tuhan tetap akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Persiapkan hati kita, persiapkan iman kita, persiapkan diri kita, tetap kita berjaga-jaga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman yang menyapa kami pada saat ini, minggu ini. Kami mau diajari dan kami mau dibimbing oleh firman-Mu bahwa kami juga akan beristirahat bersama-Mu kelak di sorga, seperti teman-teman kami yang telah mendahului kami, yang meninggalkan dunia ini. Kami diajari Tuhan agar kami tetap siap sedia, setia, dan iman kami tidak menjadi lemah. Iman kami tetap Tuhan terbangun, terjaga untuk menantikan, menyongsong langit yang baru, bumi yang baru, dan akan meninggalkan langit yang lama, bumi yang lama ini, dunia yang fana ini, dan akan kami tinggalkan nantinya. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang telah Kau berikan kepada kami agar kami bijaksana, tetap siap sedia Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, yaitu di Yerusalem yang kudus, tempat yang Kau sediakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih berikan kesempatan saat ini. Ajari kami Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga berkat-Mu dalam 1 tahun ini Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mengiring langkah kami, dan kami tetap masih merasakan anugerah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebenarnya dari segala perilaku kami, dari segala gerak-gerik kami tidak dilayakkan Tuhan untuk masuk menerima berkat-Mu pada saat ini. Tapi semua itu karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami bawakan juga Tuhan kepada jemaat-Mu yang walaupun yang tidak bisa hadir saat ini, jikalau mereka dalam keadaan sakit, tolong Tuhan, Engkaulah yang menuntun, memberikan kesembuhan. Keluarga kami, jemaat-Mu yang berduka cita, Tuhanlah yang memberikan penghiburan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, agar mereka juga bisa semangat menghadapi apapun yang Kau berikan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu hidup kami ini. Kemanapun kami melangkah, Engkau Tuhan yang menuntun kami. Inilah doa permohonan kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang telah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi semakin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucap, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.